wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya Anda semua. Ya, Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, baik, silahkan Mas. Baik, teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pada kegiatan ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, Nak. Siapa namanya? Habib, Bu. Terima kasih Adib. Ya, Bu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Kan ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Sebelumnya, udah tahu nama ibu? Belum. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Putri Hayati, biasa dipanggil Ibu Putri. Status ibu masih single. Selanjutnya kita mulai dari sini aja ya perkenalannya. Ibu perkenalan nama saya Sari, saya pembimbing dari kelas 10 kelas 1. Lanjut. Perkenalkan Ibu, nama saya Nadia Raffi, bisa dipanggil Mayang dari kelas 10 IPS 1. Kelas 10, Bu. Wow, Masya Allah, keren sekali ya Maya. Oh, ditingkatkan terus ya Maya. Gak boleh sombong. Enggak sombong, Bu, cuma bicara. Oh iya, lanjut nah. Perkenalkan Bu, nama saya Hasniati, saya dari 10 IPA 3. Nah, Maya ganteng nih. Perkenalkan, nama saya Abin, saya dari kelas Olimpiade Putra MTK. Masya Allah ya. Keren-keren ya anak-anak semua ini. Baiklah, anak-anak semua tahu nggak kenapa anak-anak dikumpulkan di sini? Tahu Kenapa? konseling kelompok. Iya Bu, aktivitas konsen kelompok. Ya, nah. Ada yang tahu nggak apa itu konseling kelompok? Belum. Nah, konseling kelompok itu kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang membahas tentang permasalahan yang ada di dalam dirinya. Jadi, kegiatan konseling kelompok ini bertujuan juga untuk meningkatkan komunikasi Ananda dengan teman-temannya, melatih itu juga ya, komunikasinya juga, terus berani mengungkapkan pendapat. Nah, Ananda semua tidak perlu takut untuk mengungkapkan pendapatnya, karena apa yang Ananda sampaikan di sini tidak boleh dibawa keluar dari ruangan ini ya. Sebelum Ananda kesini, apakah Ananda terpaksa melakukan konseling kelompok ini? Tidak. Baik, kalau begitu. Nah, konseling kelompok ini dilakukan secara terbuka ya. Ananda harus terbuka menyampaikan pendapatnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Bersedia? Bersedia, Bu. Nah, nampaknya Ananda ini kurang bersemangat dan nampaknya Ananda semua kurang bersemangat ya dalam menjalankan konseling kelompok ini. Sebelum kita memulai konseling ini, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu? Ibu punya satu ice breaking, yaitu untuk melatih kefokusan kalian dengan menyambung kata. Paham? Nah, kita mulai dari sini ya. Oke. Mulai. Hari ini saya Hari ini saya cuci. apa? Cuci. Nah,
Hari ini saya cuci motor di kos teman sambil makan rujak bersama. Hari ini saya cuci motor di kos teman sambil makan rujak bersama pacar. Hari ini saya mencuci motor di kos teman sambil makan rujak sama pacar. Dan Hari ini saya cuci motor di kos teman sambil makan rujak bersama pacar dan orang tua saya, orang tua. Hari ini saya cuci motor di kos teman sambil makan rujak bersama pacar dan orang tua. Ketika Hari ini saya cuci motor di kos teman bersama pacar dan orang tua ketika salah Bu, Salah, Bu. jadi bukannya Ya udah kurang fokus ya. Iya, Tapi nggak Bu. apa-apa. Sepertinya kan awal-awal tadi udah mulai fokus karena itu panjangan kata-katanya ya. Iya, Bu. Tidak apa-apa nak. Selanjutnya kan ini udah fokus kaliannya. Bagaimana kalau kita mulai konseling kelompok ini? Nah, di kehidupan kalian sehari-hari, apakah permasalahan yang saat ini susah kalian atasi? Mulai dari sini ya. Kalau dari dulu sulit tidur. Bulan kan tadi kita udah sedikit kenapa terus semangat. Oke Bu, tadi kan itu Bu, sulit apa namanya itu permasalahan itu sulit tidur Bu, suka tidur di jam 3 ke bawah gitu. Jadi itu baru semua. Intinya ya. Selanjutnya Maya. kalau Maya sendiri itu susah mengatur uang Bu, soalnya Maya suka beli barang-barang lucu kayak boneka dibantu-bantuin gitu Bu, pakai tali di atas. Itu agak sulit Oh, ya. Iya. Selanjutnya Hasni. Apalagi Bu, teman-temannya juga jadi Bu kalau mau makan kayak langsung duduk, tangannya dingin kalau bisa. Bentar ya. Dan komentar juga Bu bergerak sendiri. kalau saya mungkin kita lagi aja sih. Contoh diam ya. Terima kasih ya kepada Ananda itu semua yang sudah mau menyampaikan permasalahannya di forum ini. Terima kasih kepada Ananda itu semua yang sudah mau menyampaikan pendapatnya di forum ini. Nah, dari 4 topik yang sudah Ananda sampaikan, yang pertama tadi ada insomnia, yang kedua sulit mengatur keuangan, yang ketiga itu tidak percaya diri atau ke depan tuh gugup ya. Nah, yang keempat itu tadi ada kecanduan game online ya. Oke, dari 4 pembahasan ini, masalah mana sih yang mau kita tuntaskan? Mulai dari Ulan sendiri tadi masalahnya. Kalau dulu mungkin lebih ke permasalahan asli, walaupun lagi merasakan, mungkin dari teman-temannya yang merasakan seperti itu. Kalau bermain juga setuju dengan pendapat Bulan Bu, permasalahan dari Hasni karena tidak percaya dengan di depan gitu. Soalnya Maya juga ngerasain Bu, kalau lagi di depan tuh pasti agak gugup gemetar gitu Bu, karena satu kelas tuh tertuju pada kita gitu. Jadi kayak grogi aja gitu Bu bawaannya, dan pasti berkeringat gini gitu Bu, kalau mau di depan. Pasti. Kalau saya sih itu tertarik sulit mengatur keuangan itu. Amin. Sama Bu. Saya tertarik untuk keuangan. Mengatur keuangan. Wah, ini 2 banding 2 ya. Jadi masalah mana nih yang lebih relate di kehidupan teman-teman? Bu, ya sebenarnya bukan masalah sih Bu. Soalnya kan kita nih di sebagai siswa itu kan sering tuh kan ditunjuk sama guru. Iya kamu, benar kamu apa gitu. Pasti kalau ditunjuk sama guru tuh pasti bukan Bu ya. Pasti kayak kita tuh gugup gitu, berkeringat dingin gitu, kita bantu ribuannya. Jadi ke alangkah baiknya gitu Bu, permasalahan dari Hasni. Soalnya kepercayaan diri itu emang susah Bu untuk dibentuk, apalagi kalau udah kena komentar yang negatif gitu dari teman-teman gitu Bu. Setuju Bu, setuju. Hasni bagaimana Hasni? Jelas setuju ya. Nggak apa-apa ya kalau misalnya yang masalah
sulit mengatur keuangan itu di konseling selanjutnya? Enggak apa-apa, Bu. Kalau Abi mungkin kan tadi sama tuh sulit mengatur keuangan juga. Ya, kalau udah 3/1 ya setuju aja. Setuju ya, nggak terpaksa. Gak apa-apa. Oke, baik. Nah, jadi kan topik kali ini yaitu jadikan di forum ini sudah sepakat untuk membahas masalah Hasni. Nah, Hasni, apakah Hasni bersedia masalahnya untuk dibahas di forum ini? Sedia, Bu. Apakah Hasni boleh menceritakan bagaimana permasalahan Hasni saat ini? Boleh. Jadi ya itu Bu, kalau belajar di dalam kelas kan tuh ada kayak presentasi tuh Bu, ataupun kadang kayak kalau belajar sama guru kayak sering kadang ada yang aja dituju sama guru kan Bu. Nah pas maju ke depan tuh padahal cuma kayak membaca aja Bu, tapi tiba-tiba kalau maju ke depan apa yang dibaca tuh jadi ngeblank gitu, nggak tahu mau ngomong apa, terus kayak tiba-tiba pas maju ke depan jadi tangannya dingin, gugup, gitu, kayak tangan luka apa gemetar gitu Bu. Tapi kalau udah balik ke tempat itu udah aman Bu, nggak kayak gitu lagi. Oh, baik. Terima kasih ya, Hasni. Selanjutnya itu bagaimana sih tanggapan dari teman-teman yang ada di forum ini dengan masalah Hasni? Silakan, Bulan. Kalau sendiri Bu juga pernah mengalami seperti yang Mas rasakan kayak gitu. Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu, sering maju ke depan kayak gitu, ikut-ikut perlombaan atau yang penting sering berbicara gitu Bu di depan umum, itu ternyata sangat berdampak terhadap diri Bulan Bu. Jadinya orang lebih percaya diri, lebih berani berpendapat kayak gitu. Kalau misalnya memang setiap individu memiliki pendapat yang berbeda-beda gitu kan, tapi kan bagaimana kita bisa mempertahankan argumen kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita punya rasional yang kuat tentang pendapat kita, kenapa kita harus takut kayak gitu Bu? Walaupun udah sering ngomong di depan juga, tapi ngerasa kayak gugup atau dingin itu tetap ada. Tapi bagaimana kita mengontrol diri terlihat tenang di depan teman-teman lain, di depan guru kayak gitu. Walaupun di hati kita tuh udah ikut gitu. Jadi menurut Bulan bagaimana caranya Hasni mungkin bisa lebih tenang dalam menanggapi sesuatu kayak gitu, baik secara mendadak ataupun memang sudah dipikirkan. Tadi, terima kasih ya, Bulan. Yang tadi Kalau seperti itu Bu, yang seperti Bulan bilang tadi itu emang wajar ya kalau kita membutuhkan atau segala itu kita merasa gugup atau berpikir ini. Mungkin kita tuh mulai berlatih gitu Bu dari rumah. Mungkin kita bisa berbicara di depan cermin, melatih public speaking kita gitu, supaya kita tuh lancar berbicara di depan. Biar nggak nanti kalau ditulis sama guru tuh nggak lagi mau menjawab gitu Bu. Itu kan hal positif yang bisa kita lakukan supaya orang tuh juga nggak mandang kita tuh kayak nggak bisa gitu. Kita sekarang tuh punya anak-anak sekarang tuh kalau dapat kemampuan kita masuk tuh dijudge atau apa gitu. Oke, terima kasih ya, Maya. Amin, bagaimana? Oh iya, Bulan. Mau dikit nambahin Oke, ada boleh. kalau misalkan ini juga kalau misalnya Bulan tuh keluar dari kamar gitu atau dari rumah dalam penampilan yang merasa tidak nyaman gitu, menurut orang itu cantik tapi Bulan sendiri nggak merasa nyaman gitu, itu tuh bakalan sulit dan susah gitu untuk berbicara di depan umum. Tapi kalau Bulan sendiri nyaman dengan pakaian yang Bulan pakai di saat itu, di dalam keadaan mendadak ataupun sudah ditunjuk itu siap untuk berbicara karena kita sudah yakin dengan diri penampilan kita sepertinya tidak mengganggu pemandangan mereka kayak gitu, dan itu pertemuan yang tadi latihan di depan cermin itu sangat membantu. Itulah kenapa sebelum keluar kamar itu kayak bagusnya mulai penampilan kita coba ngomong gitu. Terima kasih ya, Bulan, atas tambahannya. Selanjutnya, Abi apakah ingin menanggapi permasalahan Hasni? Kalau mungkin tambahkan mungkin benar yang disampaikan tadi itu berpakaian menarik, senyaman mungkin. Yang kedua berlatih, dan yang ketiga apabila misalnya tiba-tiba terpilih dengan keadaan kita belum siap, terus pakaian kita kayak lusuh, kan itu kan bisa saja terjadi. Mungkin cara yang paling efektifnya itu adalah ketika kita dipanggil maju itu tidak menatap mata audiens, tetapi menatap keinginan. Jadi sehingga kita itu tidak perlu melihat tatapan
sinis atau tetap meremehkan daripada audiens kita cuma bisa melihat keningnya. Nah, itu juga sudah ada diterapkan bahwa memang kalau kita menatap keningnya itu seolah-olah kita itu menatap matanya, padahal tidak. Ini kita disebut. Terima kasih Adin atas tanggapannya. Nah, tadi kan teman-teman sudah menanggapi nih dari permasalahan Hasni ini, apa sih dampak kedepannya untuk Hasni? Boleh mulai? Mungkin kalau misalnya Hasni berlalu-lalu dengan tidak terjadi di lingkungan maupun di depan Bu, mungkin itu bisa menjadi penyebab Hasni nanti bisa diremehkan oleh teman sekelas nanti mungkin bisa judgement kayak gitu. Jadi sekali dia maju ke depan tuh sebenarnya orang tidak mengejudge dia tentang hal-hal negatif, tapi dia sendiri yang bikin perspektif itu di dalam pikirannya gitu. Kadang kayak orang-orang kalau kita maju kan udah amat kayak gitu. Dan yang ada dengerin, yang enggak gitu. Tapi dalam mata kita pasti mereka mikirnya saya jelek nih, pasti saya mikir gitu. Itu sebenarnya yang menghantui diri kita sendiri gitu. Itu dampak negatif yang ditimbulkan oleh diri kita sendiri gitu. Terima kasih Bulan. Ada teman-teman yang lain? Ya. Mungkin dampak dari masalah insecure atau rendah diri dari Hasni itu akan menunda kesuksesannya Bu. Karena dengan Hasni itu tidak percaya pada diri sendiri, dia itu takut untuk mencoba hal baru, mencoba kegiatan atau lomba baru. Itu yang mungkin ketika dia ikut dia bisa menang, ataupun kalau dia tidak mendapat kejuaraan dia setidaknya berani tampil, sehingga itu membangun brand dirinya sendiri untuk berlatih percaya diri pada kegiatan ataupun kedepannya itu seperti apa. Terima kasih Adin. Ada lagi? Tidak ada ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas dampaknya. Dampaknya itu berbahaya juga ya untuk diri Hasni. Ada nggak sih penanganannya untuk permasalahan ini? Ya, Maya. Seperti yang sudah kita jelaskan untuk penanganannya itu mulai berhati. Karena dari situ nggak harus kita langsung bisa itu, tapi sedikit demi sedikit kita harus berlatih. Itu perlombaan yang mampu kita ikuti. Terima kasih Maya. Ada Kalau dulu sendiri mungkin sudah disampaikan sebelumnya Bu tentang berbicara di depan cermin itu. Mungkin itu langkah awal kecil yang bisa kita pelajari diri kita sendiri, berbicara di depan cermin seolah-olah membayangkan bahwa cermin itu adalah audiens atau teman-teman di kelas. Ada lagi? Cukup. Nah, Ibu mau menambahkan sedikit ya Hasni tentang cara penanganannya. Tadi kan sudah disampaikan nih sama teman-teman itu dengan cara berlatih di depan cermin, ya kan? Itu benar yang disampaikan oleh teman-teman. Kalau dari Ibu sih, Hasni itu harus menguasai materi. Karena dari kunci awalnya itu sih, kalau misalnya Hasni bisa menguasai materi, itu nanti akan berjalan dengan sendirinya. Karena Ibu dulu juga begitu. Ibu awalnya ketika ditanya guru, Ibu gugup, nggak tahu mau ngapain, diam aja. Nah, karena Ibu tidak menguasai materinya, gitu. Mungkin bisa dicoba ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas dampak cara penanganannya. Ibu mau dengar kesimpulan dari Hasni nih tentang permasalahan Hasni sendiri. Nah, jadi Bu, kesimpulan dari permasalahan kalian Bu yang saya dapat dari pendapat teman-teman ini sangat banyak Bu. Jadi Bu, kesimpulan dari pembahasan kita ini yang saya dapatkan dari pendapat teman-teman ini bahwa permasalahan saya ini banyak solusinya, mulai dari berbicara di depan cermin, sering maju ke depan, menguasai materi, dan juga yang saya baru tahu ternyata kalau kita duduk kita bisa melihat teknik audiens Bu. Terima kasih ya Hasni. Atau ada teman-teman yang lain mau menyampaikan kesimpulan? Sudah Bu, Baik, terima kasih ya. Nah, tadi kan Hasni sudah memberikan kesimpulan
Selanjutnya, apa sih kesan-kesan Ananda semua dalam melaksanakan konseling kelompok ini? Habib, malam semangat ya. Di situ mungkin pesan dan pesan saya dapatkan dari kegiatan hari ini itu yang pertama itu pesan saya positif ya Bu. Dalam untuk kegiatan ini saya bisa lebih mengenalkan ada di kelas saya, terus bisa juga membantu mengatasi mungkin kalau tidak seberapa memberi solusi terhadap masalah dari adik kelas saya. Juga untuk pesannya mungkin jangan mepet waktu sekolah aja sih Bu. Terima kasih Habib. Ya Bu. Ya, selanjutnya Asmi. Kalau pesan saya sih senang mengikuti kegiatan ini karena kayak saya dapat solusi dari permasalahan saya dan juga kami bisa saling membantu. Kalau pesan aku semoga kegiatan ini berlanjut dan ruangannya sih bisa misalnya di lapangan. Terima kasih Asmi atas masukannya. Selanjutnya, Mia. Dari sendiri kesan aku berguru dan yaitu mengadakan melatih saya berguna terus pesannya sama yang sudah dipikir dan dibayar karena yang disini kita lanjutkan benar di minggu depan dengan ada masalah yang berbeda. Terima kasih Maya. Selanjutnya, Bulan. Kalau kesadaran kan kurang lebih sama ya, kalau misalnya masalah senang gitu dengan ada kegiatan ini. Dari kesannya mungkin kegiatan ini bisa kita bawa sebenarnya biar lebih bersemangat dan menambah teman baru. Baik, terima kasih ya kepada Ananda semua yang telah memberikan pesan dan pesannya. Ibu harap Ananda semua bisa melaksanakan konseling kelompok ini di minggu-minggu berikutnya. Mungkin itu saja kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Ananda semua yang telah memberikan pesan dan pesannya. Tadi di dalam pesan dan kesan Ananda itu, Ibu mendengar kalau misalnya minggu berikutnya Ananda mau melaksanakan konseling kelompok lagi. Nah itu Ananda maunya hari apa dan di mana tempatnya? Maya? Kalau bertanya di hari yang sama dan yang sama mungkin kalau untuk tempat nanti itu bisa lagi. Sepakat semuanya? Sepakat. Baik, mungkin itu saja ya kegiatan kita pada konseling kali ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Siapa yang mau memimpin doa? Ya Bu. Ya, silakan Maya. Adi. Ya, Adi silakan. Baik kepada teman-teman sebelum kita berakhir di sini, kalau ini kita berdoa kemudian berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baiklah, terima kasih ya Ananda semua telah mau melakukan konseling kelompok bersama Ibu. Ibu harap hal tidak bosan ya dengan kegiatan konseling ini. Mungkin itu saja kegiatan pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.